Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang bercerita tentang sebuah keluarga kecil yang hidup bahagia. Namun semuanya berubah ketika sebuah musibah datang dan mengambil nyawa anak mereka. Meski begitu, sang ayah percaya bahwa anaknya saat ini masih hidup dan berada di dunia lain atau biasa disebut sebagai dunia paralel. Ia pun mencari informasi di internet hingga akhirnya ia menyadari bahwa dunia yang ia tempati saat ini hanyalah terbuat dari struktur dan kode. Lalu apakah sang ayah dapat mengembalikan anaknya yang telah mati? Wis, ra usah kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini dimulai dengan sebuah uji coba yang dilakukan terhadap seekor tikus untuk menyelesaikan sebuah labirin. Setelah melakukan beberapa pengujian, tikus itu akhirnya mampu menyelesaikan labirin dengan waktu lebih cepat dari yang sebelum-sebelumnya. Hal itu menandakan bahwa makhluk hidup memiliki memori atau ingatan yang dapat digunakan untuk mengingat suatu hal, termasuk manusia. Dalam bermain game, kita sebagai manusia pasti menggunakan ingatan kita dalam menyelesaikan sebuah permainan untuk mencapai level yang lebih tinggi. Semakin sering kita bermain, maka kita akan semakin mahir dalam memainkan game tersebut. Hal itu terjadi karena manusia menggunakan ingatan mereka untuk belajar, beradaptasi, dan lain-lain. Tanpa menggunakan ingatan, maka kita akan terjebak dalam siklus hidup yang sama tanpa adanya perkembangan, dan film pun baru saja dimulai. Hari itu, seorang pembuat game bernama Brandon beserta istrinya Claire dan anaknya yang bernama Sam sedang berlibur ke sebuah pantai. Mereka bertiga menikmati kebersamaan itu dengan penuh kebahagiaan, canda, dan tawa. Saat mereka sedang bersantai, Sam berniat untuk mencari keong di sekitaran pantai tersebut dan ia berjanji untuk tidak bermain air. Claire pun menyetujuinya dengan syarat Sam tidak pergi terlalu jauh dari pandangan mereka berdua. Lalu saat Sam sedang asik mencari keong, ia tak sadar bahwa ternyata boneka George yang ia bawa sebelumnya terseret oleh ombak. Dengan sembunyi-sembunyi, Sam pun mencoba mengambil boneka itu. Namun naas, ia justru ikut terseret oleh ombak tersebut. Kematian Sam membuat Brandon dan Claire merasa sangat sedih karena selama ini mereka tak pernah membayangkan bahwa hal buruk itu akan terjadi pada keluarga mereka. Dengan sekuat hati, Claire berusaha melepaskan kepergian Sam, namun Brandon yang sangat mencintai anaknya itu tak bisa melepaskannya begitu saja. Saat mereka sedang membereskan barang-barang Sam, Brandon tak sengaja melihat sebuah buku yang bertuliskan The Berenstain Bear. Ia merasa janggal dengan tulisan itu karena Brandon masih sangat ingat bahwa buku itu sebelumnya bertuliskan The Berenstain Bear menggunakan E bukan menggunakan A. Malamnya ketika mereka sedang tidur, tiba-tiba terdengar suara aneh dari dapur dan ternyata itu adalah Matt, kakak laki-laki dari Claire yang datang untuk mencari makanan di kulkas. Brandon kemudian memberikannya beberapa pizza dan ia juga bertanya pada Matt tentang buku The Berenstain Bear itu. Matt pun menjawab bahwa buku itu berjudul The Berenstain Bear yang menggunakan huruf E. Namun Brandon menunjukkan pada Matt bahwa tulisan yang benar adalah The Berenstain Bear menggunakan huruf A. Karena penasaran, Brandon pun mencoba mencarinya di internet. Dan ternyata ada banyak orang selain mereka berdua yang mengira bahwa tulisan di buku itu adalah The Berenstain Bear menggunakan E. Brandon terus mencari informasi tentang hal itu hingga akhirnya ia menemukan sebuah teori yang menjelaskan tentang kejadian tersebut, yaitu teori Mandela Effect. Keesokan harinya, Brandon merasa kebingungan dengan foto mereka bertiga yang menempel di kulkas. Ia pun menanyakan pada istrinya di mana lokasi foto itu dan Claire menjawab bahwa saat itu mereka berfoto di depan Griffith Observatory. Namun Brandon sangat yakin bahwa dulu mereka tidak berfoto di tempat itu, melainkan mereka berfoto di Pacific Science Center yang ada di kota Seattle. Istrinya yang tak percaya dengan perkataan Brandon menyuruhnya pergi karena saat itu ia sedang sibuk memasak.
Brandon kemudian pergi menemui Matt dan membicarakan tentang teori Mandela Effect. Brandon percaya bahwa dunia paralel benar-benar ada dan bumi yang mereka tempati saat ini hanyalah bagian dari sebuah simulasi seperti yang ada di dalam game. Brandon mengatakan jika Mandela Effect itu sendiri merupakan ingatan dari dunia lain yang menyebabkan sebuah kesalahan pada ingatan orang-orang seperti glitch atau bug yang sering terjadi pada sebuah game. Tetapi Matt menjawab bahwa Mandela Effect sebenarnya hanya sebuah false memory atau ingatan palsu yang sering terjadi pada setiap manusia. Brandon terus mempelajari teori-teori Mandela Effect melalui internet hingga akhirnya ia menemukan sebuah artikel yang menjelaskan tentang alat bernama Large Hadron Collider yang diciptakan oleh CERN. Percobaan Large Hadron Collider tersebut dilakukan pada tahun 2008 di Rusia, yang mana pada tahun itu pula beberapa orang mulai menyadari keanehan terjadi pada mereka. Dan salah satu keanehan itu adalah Mandela Effect. Brandon kemudian mencoba mendatangi seorang pastor bernama Isaac untuk mencari tahu tentang keberadaan Tuhan. Namun setelah mendengarkan perkataan Isaac, Brandon justru tak percaya bahwa Tuhanlah yang telah menciptakan dunia ini. Melihat tingkah laku Brandon yang sangat aneh, Claire berusaha mengingatkan Brandon agar tidak terjebak dengan kenangan masa lalu bersama Sam. Ia ingin mengajak Brandon untuk melupakan masa lalu dan menjalani kehidupan yang baru. Namun Brandon tetap yakin bahwa kejadian ini bukanlah kejadian yang seharusnya terjadi pada hidup mereka. Ia lalu menanyakan pada istrinya tentang gambar orang yang ada di Monopoly. Claire sangat yakin bahwa gambar orang yang ada di Monopoly sedang menggunakan sebuah monokel atau kacamata pada satu sisi matanya. Tetapi ketika ia mengeceknya, ternyata gambar orang yang ada di Monopoly itu tidaklah menggunakan monokel. Tak hanya itu, Brandon juga menunjukkan bahwa karakter monyet Curious George sebenarnya tidak memiliki ekor. Hal itu jauh berbeda dengan boneka George milik Sam yang memiliki ekor. Brandon mencoba menjelaskan jika semua keanehan itu berkaitan dengan teori Mandela Effect. Ia sangat yakin bahwa Sam sebenarnya masih hidup di dunia multiverse atau lebih tepatnya bumi versi yang lain. Namun Claire justru marah dan kecewa dengan Brandon yang hanya mementingkan dirinya sendiri dengan teori-teori aneh yang mana hal itu malah membuat mereka tak bisa melupakan kenangan masa lalu bersama Sam. Meski begitu, Brandon tetap yakin bahwa Mandela Effect benar-benar ada dan ia melanjutkan penelitiannya tentang teori Mandela Effect hingga akhirnya ia mendapati nama seseorang ilmuwan bernama Dr. Roland Fuchs yang juga meyakini bahwa dunia ini hanyalah sebuah simulasi. Brandon kemudian mencoba menemui Dr. Roland, tapi Dr. Roland yang saat itu sedang sibuk tak bisa menjawab seluruh pertanyaan Brandon. Hal itu membuat Brandon sempat putus asa dan mulai berpikir untuk menjalani kehidupan yang baru bersama istrinya. Namun tiba-tiba, ia mendengar suara Sam dari dalam kamarnya seperti sedang memanggil-manggil dirinya. Hal itu membuat Brandon kembali percaya tentang teori Mandela Effect dan akhirnya ia memutuskan untuk mengunjungi rumah Dr. Roland. Thank you. Di sana mereka berdua berbincang-bincang tentang penelitian Dr. Roland yang menjelaskan bahwa seluruh alam semesta merupakan bagian dari simulasi kehidupan yang hampir mirip dengan sebuah game. Sementara Mandela Effect sendiri terjadi karena adanya sebuah glitch atau bug antara simulasi satu dengan simulasi yang lainnya. Dari penjelasan Dr. Roland, Brandon pun mendapatkan sebuah kesimpulan, jika memang dunia ini terbentuk oleh sebuah program, maka ia bisa mengubah program itu dengan menggunakan script coding agar dunia ini berjalan dengan semestinya tanpa adanya sebuah bug. Tetapi sepertinya ia tak bisa melakukan hal itu jika hanya menggunakan sebuah komputer biasa. Dr. Roland juga setuju jika mereka tak mungkin merubah dunia hanya dengan komputer dengan spesifikasi yang sangat rendah. Lalu Dr. Roland pun menunjukkan pada Brandon bahwa ia dan timnya pernah membuat sebuah superkomputer kuantum pertama yang disimpan di dalam salah satu universitas. Dr. Roland kemudian menjelaskan bahwa ada kemungkinan jika program yang Brandon buat dapat dijalankan dengan menggunakan komputer kuantum tersebut. Malamnya ketika Brandon terbangun dari tidurnya,
ia melihat ada bayangan anaknya yang sedang memanggil-manggil dirinya. Sejak saat itu, Brandon yang merupakan seorang programming beranggapan bahwa dunia ini tercipta berdasarkan script coding seperti yang ada di dalam sebuah game. Namun hal itu justru membuat dirinya semakin bingung dan mulai melihat bayangan-bayangan aneh tentang putrinya. Brandon lalu memutuskan untuk mencari buku tentang pemrograman komputer kuantum dan mulai membuat script coding berdasarkan buku-buku itu. Ia pun menggabungkan beberapa kode pemrograman game miliknya dengan kode kuantum sehingga berhasil menciptakan sebuah script baru. Keesokan harinya, Brandon dikejutkan dengan kehadiran Sam yang saat itu sudah ada di rumah mereka. Awalnya ia mengira bahwa itu hanyalah bayangannya saja. Namun pada akhirnya ia percaya bahwa dirinya lah yang telah membawa Sam kembali dari dunia paralel. Tanpa menyia-nyiakan waktu, Brandon kemudian memanfaatkan hal itu dengan cara bersenang-senang bersama putrinya. A fact documented in a 30-something-year-old photograph. Beberapa hari pun telah berlalu. Claire yang awalnya baik-baik saja, kini mulai menunjukkan tingkah laku yang sangat aneh. Brandon sendiri juga sering melihat suatu hal yang aneh seperti menunjukkan adanya sebuah kerusakan. Dan pada akhirnya Brandon menyadari bahwa ternyata istrinya mengalami gangguan jiwa karena ia tak bisa menerima keberadaan Sam. Malamnya, Brandon mencoba mengunjungi rumah Dr. Roland, tapi ternyata Dr. Roland sudah lama meninggal dunia. Tampaknya apa yang telah dilakukan oleh Brandon sebelumnya membuat dunia yang ia tinggali saat ini mulai rusak. Brandon lalu membuat sebuah script coding baru dengan tujuan untuk mereset seluruh alam semesta agar dunia ini terbentuk kembali tanpa adanya kerusakan, glitch, bug, atau semacamnya. Brandon sendiri tak tahu apakah script coding itu akan berhasil atau tidak, tetapi ia berharap semua rencananya berjalan lancar karena ia ingin mencari tahu tentang kebenaran di balik dunia yang ia tempati saat ini. Brandon lalu bergegas pergi menuju ke universitas tempat komputer kuantum itu berada. Di sana ia sempat dicegat oleh teman Dr. Roland, tapi Brandon berhasil menghentikannya dan mengambil kartu identitas orang itu untuk masuk ke dalam ruangan komputer kuantum. Setelah masuk ke dalam sana, Brandon pun segera menancapkan flash disknya dan mulai menjalankan program untuk mereset seluruh alam semesta. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berhasil menginstal program itu dan komputernya pun mulai bereaksi dengan program yang telah dijalankan oleh Brandon. Brandon lalu pergi dari tempat itu, namun saat ia sudah sampai di tempat parkiran, ternyata seluruh mobil yang ada di sana tiba-tiba menghilang. Lalu saat Brandon menaiki sebuah bis untuk kembali ke rumahnya, ia melihat orang-orang yang ada di sekitarnya mulai nge-lag dan ngebug. Tak hanya itu, lingkungan yang ada di sekitarnya pun juga ikut nge-glitch dan juga ngebug semua. Saat Brandon sudah sampai di rumah, ia dan juga keluarganya pun juga ikutan merasakan nge-lag. Tak lama setelah itu, seluruh tempat yang ada di sana mulai menghilang, termasuk mereka bertiga. Sesaat kemudian, skrip milik Brandon tiba-tiba berjalan lagi dan dunia pun mulai terbentuk kembali. Planet, mikroba, virus, hewan-hewan laut, dinosaurus, manusia, dan seluruh kota kini kembali seperti sedia kala tanpa adanya bug ataupun kesalahan-kesalahan lainnya. Termasuk Mandela Effect juga ikut menghilang dari muka bumi. Lalu scenes kembali ketika Brandon, Claire, dan juga Sam saat itu sedang berada di pantai. Saat Sam hendak pergi mencari keong, Brandon memanggil Sam dan menyuruhnya untuk meninggalkan boneka George yang sepertinya sudah tidak memiliki ekor lagi. Lalu Sam pergi mencari keong sementara Brandon tetap memperhatikan putrinya itu dan cerita pun tamat. Menurut kalian gimana nih guys? Film tentang dunia yang terbuat dari script coding komputer ini. Apakah kalian percaya kalau dunia ini hanyalah simulasi seperti sebuah game? Kalau Mimin sih ya nggak percaya. Menurut Mimin, film ini sangat jauh dari kenyataan alias hanya sebuah hiburan semata. Secara logika,
Masa iya bumi dan alam semesta hanya terbuat dari script coding komputer? Apalagi sampai bisa direset atau install ulang sama seseorang. Lah, kalau tiba-tiba ada orang yang jago ngehack terus buminya diacak-acak gimana? Bisa-bisa langsung hancur dan kiamat seluruh alam semesta ini ya kan? Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.